apa yang ada di dunia ini bakalan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang akan senantiasa abadi selama-lamanya. Namun permasalahannya menghadapi daripada kematian ini, apakah kita sudah siap apa belum? Bapak-bapak udah siap, Pak? Ibu-ibu di dalam udah siap? Belum? Kalau datang sekarang bagaimana? Yang namanya kematian al-haq. Al-mautu ya'ti bil ajal, kematian itu datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, barangkali tanda-tandanya ada. Ada tanda-tanda kematian diawali dengan sakit. Kalau seandainya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian boleh memilih sakit, pastinya bapak-bapak milih sakit karena ternyata orang yang sakit itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi kebanyakan orang nggak mau dikasih sakit. Tapi kalau seandainya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang ada di dalam tahu betapa besarnya hikmahnya sakit, pasti milih jatuh sakit. Mau Bu milih jatuh sakit, Bu? Mau nggak, Pak? Jatuh sakit mau? Salah satu keistimewaan daripada orang yang sakit, saya juga mendengar almarhum ini memiliki riwayat penyakit. Ya, Pak Jamal ya? Pak Jamal siapa namanya? Bendahara Menteri Keuangan. Ini almarhum sakit sudah berapa tahun? Kurang lebih berapa? 2 bulan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada hamba yang mukmin, kepada hamba yang diberikan dalam hatinya ada keimanan, mengirimkan apa? 4 malaikat. Malaikat yang pertama disuruh sama Allah, ya malaikat, ini Pak mukmin sakit. Maksudnya orang yang beriman. Ini Pak mukmin sakit. Ada Pak mukmin. Lupa saya. Pak mukmin ngomong artinya orang yang Pak mukmin sakit, tolong hambaku ini yang bernama mukmin ini cabut daripada rasa enaknya. Makanya setiap ada orang sakit nggak ada yang namanya makan enak. Dikasih bekakak nggak mau, dikasih ayam goreng nggak mau, dikasih ayam semur nggak mau. Bahkan orang-orang yang menjenguknya pun bawa apanya nggak bakal dimakan. Makanya saya pesan sama bapak-bapak warga di sini, kalau ngejenguk orang sakit jangan bawa makanan dah, bawa amplop aja. Iya, bawa amplop, nolong banget itu, nolong banget. Walaupun barang isi cepet. Alhamdulillah. Makanya nggak ada rasa orang yang dikasih sakit sama Allah dicabut rasa enaknya. Yang kedua, Allah kirim malaikat. Ya malaikat, cabut ini si mukmin. Apanya yang harus dicabut ya Allah? Wajah, nurnya, nur daripada wajahnya. Sehingga orang yang punya penyakit, orang yang lagi sakit, dicabut daripada nurul wajhi, cahaya wajahnya. Makanya orang sakit apa? Mukanya pucat, ngelihat apa aja nggak mau ya, ngelihat duit juga nggak bakalan mau orang sakit. Orang nggak bisa apa-apa. Jangan kan ngeliat bininya aja, ngeliat bininya bawaannya sudah bagaimana ya, orang nafsu di usap-usap gendang nggak bakalan bangun. Namanya emang udah nggak ada gairah. Allah cabut wajahnya daripada cahayanya, dicabut sama Allah, dikasih pucat. Yang ketiga, malaikat diutus sama Allah. Ya malaikat, cabut itu Pak mukmin. Apanya ya Allah yang harus kami cabut? Tenaganya. Makanya orang sakit semuanya lemas Pak mukmin. Lemas. Dari ujung rambut, mukanya lemes, lehernya lemes, perutnya lemes, sampai di bawahnya lagi semuanya lemes tuh, nggak ada gairah. Lalu kemudian malaikat yang keempat diutus sama Allah untuk menghadapi daripada Pak mukmin, untuk disuruh sama Allah, ya malaikat, cabut itu Pak mukmin yang lagi sakit
apanya? Dosa-dosanya. Tabarakallah. Lalu kemudian Allah takdirkan itu Pak Mukmin sembuh. Malaikat pun disuruh lagi sama Allah, malaikat, ente tadi disuruh sama saya mencabut daripada rasa nikmatnya, kembalikan. Ya malaikat, ente tadi saya suruh dicabut daripada kelemahannya, kembalikan. Ya malaikat, kembalikan pula daripada wajahnya yang tadinya pucat, kembalikan semuanya. Wajahnya yang tadinya pucat, lidahnya yang tadinya nggak enak, tenaganya yang tadinya lemes, semuanya dipulangkan sama Allah. Makanya kalau orang yang habis sakit biasanya apakah digares ya, kata orang masin mamayo, apakah digares. Kalau kata Bang Roadi mah ngebok. Masya Allah. Lah tinggal satu malaikat protes, ya Rob, lah kenapa saya orang dianun lagi ya Rob? Kenapa? Kenapa engkau tidak saya utus lagi untuk mengembalikan daripada dosa-dosanya? Inilah rahmatnya Allah. Inilah rahmat dan rahimnya Allah. Orang yang tadinya dicabut dosa-dosanya gara-gara sakit, tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan kepada orang yang sakit tadi, yang tadinya sembuh. Subhanallah. Mau sakit Bu? Mau enggak? Tapi orang mau. Tapi kebanyakan Bu, para wali Bu, min auliyaillah, pengen banget dia dikasih sakit. Kenapa? Setiap orang sakit mereka selalu basah mulutnya dengan kalimat thayyibah, Allah Allah. Nah ini hikmah daripada, tapi alhamdulillah mudah-mudahan almarhum termasuk husnul khatimah. Amin ya Rabb, ya Rabbal alamin. Kalau nggak salah saya juga pernah ngopi di sini sama almarhum. Bang ya? Kasih kopi udah pernah ngobrol itu, cuman nggak sempat nanya namanya. Pas tahu namanya pas sudah almarhum Bapak Main dikasih tahu yang Ustaz Mukmin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita setiap kali ada kematian, di situ pula kita diperintahkan, di situ pula kita disadarkan bahwa sesungguhnya kita bakalan pasti akan menyusul almarhum. Makanya Pak, Bu, yang namanya kematian itu adalah sistem cabut, bukan sistem urut. Kalau sistem urut, Masya Allah, saya nelangsa banget ngelihat sahabat saya Bapak Ustadz Ahmad Faikin. Nah, nomornya apa? Huruf dari A dulu. Yang kedua Ahmad Rohadi. Masya Allah, dipanggil dah. Kalau sistem urut, tapi ini adalah ketentuan Allah. Jadi sistem cabut, sampai dicabut. Kematian itu kehendak Allah. Makanya yang harus kita persiapkan adalah bekal untuk kehidupan masa yang akan datang menuju alam barzakh. Di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang sudah pada mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang mencatat segala apa-apa yang mereka perbuat pada masa hidupnya. Nah ini kita berbuat ini pada masa hidup kita ngapain? Makanya Pak, kalau seandainya kita ingin punya, pastilah kita pasti punya cita-cita pengen matinya husnul khatimah ya Pak ya. Kalau kata Pak Kiai Ali guru kita, orang yang kalau sudah meninggal dunia kemudian mudah-mudahan husnul khatimah, yang namanya husnul khatimah bukan pada pas habis mati, bukan Bu. Ini yang namanya husnul khatimah adalah kita persiapkan amal kita agar nanti ketika Allah cabut daripada nyawa kita dalam keadaan baik. Ini yang harus kita persiapkan. Makanya apa? Allah catat semua apa yang telah diperbuat oleh hambanya. Makanya kata Nabi, yamutul mar'u ala ma asy'alaihi. Orang yang meninggal itu tergantung bagaimana dia hidupnya. Kalau hidupnya sering ke musola almanah, udah bakalan insya Allah tanda-tanda meninggalnya husnul ke masjid hampir aktif setiap
kali ada kegiatan ke Masjid bahkan setiap malam ke Masjid Al-Manar. Ngapain mintonan? Pas giliran jamaah orang najis banget. Ada nggak sini bang? Gara-gara Bang Jamal ini ya. Kang Jamal bikin event bagus itu. Alhamdulillah saya juga ikut-ikutan jadinya ya. Jadi tanda-tanda daripada alamatul khair tergantung bagaimana kehidupan kita. Yamutul mar'u ala ma'asyalih. Meninggal seseorang bagaimana dia hidupnya di dunia. Coba Pak, ini tanda-tanda kebaikan aja Pak. Biasanya kalau orang yang meninggal itu yang bertakziah banyak, yang nyolatin banyak, yang nganterin banyak. Ini tanda-tanda ini orang baik. Bahkan banyak orang yang merasa kehilangan, kepergiannya ditangisi, ketiadaannya dirindukan. Masya Allah, ini salah satu tanda daripada kebaikan seseorang. Kalau seandainya kehidupannya senantiasa nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di pinggir rel sambil banting kartu. Ada di sini, ada sini. Kayaknya teman Kang Jamal lagi baik. Nah kebiasaannya kayak begitu, apakah ini akan bisa menjamin termasuk orang yang nanti kelak husnul khotimah? Wallahu a'lam. Artinya ala bisa karena biasa. Kebiasaannya orang ini begini bakalan nanti akan menunjukkan kehidupan pada akhirnya. Karena banyak orang yang melakukan amal kebajikan di dunia, tetapi akhir hidupnya naudzubillah summa naudzubillah, hidupnya malah nggak karu-karuan pada akhir hidupnya. Tapi ada yang orang berantakan, nggak karu-karuan, tapi meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ini tidak semua tidak menjamin. Yang jelek nggak menjamin, yang bagus juga nggak menjamin. Tetapi kita ingat pesan Rasulullah, matinya seseorang tergantung bagaimana kehidupan kita pada masa hidup. Yang kedua, Allah catat asar, Allah catat daripada peninggalannya. Baik peninggalannya itu amal perbuatannya, baik peninggalannya itu amal perbuatannya adalah jasa-jasanya, amal perbuatannya itu karya-karyanya, peninggalan kebaikannya, hartanya, anak cucunya, istrinya, suaminya. Ini termasuk azar. Kalau mereka ini semua yang ditinggalkan ini menunjukkan kebaikan, fa insya Allah Allah tempatkan min ahlil khair. Alhamdulillah, ini salah satu tanda. Saya berhusnuzon kepada almarhum, salah satu tanda beliau min ahlil khair. Ini yang doain banyak. Insya Allah ini lebih dari 40 orang. Ada 40 lebih ya? Lebih. Nyiapin berkat berapa Bang? Masya Allah Pak, kesan Masya Allah Bu ya Pak. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau seandainya peninggalan-peninggalannya ini menunjukkan kebaikan, insya Allah. Ini makanya bapak-bapak punya anak, ini jangan sampai kita ini menyia-nyiakan anak kita, membiarkan anak kita terlunta-lunta dengan urusannya. Harus kita jadikan sebagai tabungan kita, harus kita jadikan sebagai wasilah kita untuk menjadi min ahlil khair. Karena banyak orang yang ahli ibadah tapi anaknya nggak karu-karuan. Bapaknya mah jamaah dewekan, anaknya kagak jamaah. Ada yang begitu di sini? Nggak ada di sini mah, nggak ada. Maksudnya nggak ada duanya. Yang ketiga, di samping peninggalannya juga Allah segala sesuatunya itu Allah perhitungkan dan sudah dicatat di dalam kitab yang nyata, yaitu min lauhil mahfuz. Dan terakhir, ayo kita, kata baginda Rasul, udhkuru mahasina mautakum, ingat-ingatlah kebaikan almarhum. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama di dunia, kita ingat ini akan berpengaruh baik kepada beliau. Tapi jangan pernah kita mengungkit-ungkit keburukannya, menyebut-nyebutkan daripada jangan, karena ini juga bisa berpengaruh buruk kepada almarhum. Sebutkan semua orang tua kita yang sudah meninggal, selalu kita kenang kebaikannya agar menjadi tauladan buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggal senantiasa selalu istiqamah, tetap sabar, tetap tawakal, dan tetap
dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'ulin wa ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan almarhum al-maghfur lahu Bapak Ma'in bin Sutin bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.